Shalom, shalom, shalom. Boker tov semuanya. Selamat memasuki harinya Tuhan, ya. Hari yang telah dijadikannya. Hari di mana Tuhan mau supaya kita berjalan bersama Dia, masuk terus kepada firman-Nya, kepada rancangannya. Nah, akhirnya kita betul-betul dapat mengalami Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Kita jumpa lagi. Sebelum Anda bekerja, saling menyapa dulu satu dengan yang lain. Shalom. Kita terima dulu shalom yang berasal dari Dia, lalu kita siap untuk kita berjalan bersama Dia dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Apa kabar Anda semua? Saya yakin Anda semua dalam keadaan baik, ya, segar dan punya keyakinan untuk berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Haleluya. Dia tidak pernah kalau kita betul-betul berjalan bersama Dia, Dia tidak membuat kita ragu, tapi Dia justru mau menyatakan dirinya bahwa He is the Lord. Dia adalah Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tagline pada pagi hari ini judulnya adalah Nations shall know Him. Bangsa-bangsa akan mengenal Dia. Nations shall know Him. Bangsa-bangsa akan mengenal Dia. Ayo mari kita mau merenungkan firman Tuhan, betapa besarnya Tuhan kita itu. Namun bukalah hatimu, datanglah kepada Dia dan bersyukurlah untuk kejadian kita. Bersyukurlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Bersyukurlah Dia memberikan kita kesempatan. Bersyukurlah Dia menuntun kita untuk ada di hari ini lagi. Haleluya. Terima kasih oh Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah ada berkumpul di hari ini. Kami tahu Tuhan tidak ada yang kebetulan Tuhan. Ketika kami dapat berkumpul kembali mendengarkan arahan dan tuntunan firman-Mu di hari yang baru. Kami tahu, we know and we know and we know that your purpose must be fulfilled. Rancangan-Mu harus tergenapi atas kehidupan kami. Karena itu hati kami terbuka lebar untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Abah, dan Roh-Mu menuntun kami untuk selalu berjalan di dalam jalan yang telah Engkau persiapkan untuk kami. Kami menyiapkan dan membuka hati kami untuk Engkau. Haleluya. Amin. Oh my God. Haleluya. Luar biasa Tuhan yang kita semakin kita kenal Tuhan, yang kita ketahui Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kita baru saja melalui Minggu Paskah. Masih bisa kita katakan satu dengan yang lain. Kalau belum sempat, kita katakan selamat Hari Paskah, Pesak Sameach, ya. Kita katakan dalam bahasa Ibrani itu dia. Katakan selamat Hari Paskah, ya, Pesak Sameach. Nah, apa yang harus kita lalui di dalam perayaan Paskah ini? Seperti saya sudah bagikan hampir seminggu tentang Paskah. Karena kita sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus betul-betul memahami Paskah dengan benar secara dalam. Karena Paskah itu adalah permulaan untuk perjalanan kehidupan bangsa Israel. Permulaan. Kalau Anda ingat, saya bagi bagaimana di dalam Keluaran pasal 12 waktu itu Musa berkata kepada bangsa Israel, kamu harus rayakan ini turun-temurun. Karena ini akan menjadi bulan pertama dari setiap tahun, dari setiap bulannya. Keluaran 12 ayat 22. This is going to be the first of the first month of the month in a year. Ini harus menjadi bulan pertama dari bulan-bulan. Berarti apa? Orang Israel mengakui bahwa Paskah itu adalah awal perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Oh my God. Awal perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Dan di situ ketika mereka mengalami Paskah, mereka betul-betul masuk kepada perjalanan yang baru, benar-benar dengan Tuhan, dan Tuhan melakukan perbuatan yang dahsyat di situ, dan seterusnya sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Dia terus buktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, demikian juga kita dengan hidup kita hari-hari ini. Tuhan mau kita betul-betul tahu apa artinya Paskah, supaya kita pun mendeklarasikan yang sama dan mengajarkan kepada keluarga kita, mengajarkan kepada anak-anak kita apa artinya Paskah. Saya menghimbau supaya every family, every man in the house, saya menghimbau setiap keluarga dan setiap laki-laki dalam rumah tangga, artinya para bapak-bapak, para ayah-ayah, untuk mulai berkata kepada keluarganya, hidup kami dimulai dari Paskah. Ya, sekali lagi jangan ragu, jangan lupa, dan bahkan saya katakan ini harus sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus memberitahukan kepada keluarga kita, seluruh keluarga, anggota keluarga, bahwa hidup kami hanya dimulai di Paskah. Perjalanan kami hanya dimulai di Paskah. Sebab dari situ kita mulai mengakui Dia sebagai Tuhan, dan kita mulai sepakat untuk berjalan bersama Dia setiap hari. Karena
sebenarnya orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Dimulai dari pengakuan. Dimulai dari pengakuan, ingat. Dimulai dari pengakuan kemudian berjalan bersama Dia. Bangsa Israel dimulai dengan pengakuan setelah tanda darah itu ditaruh di atas ambang dan dua tiang pintu. Mereka mengakui bahwa ketika mereka sepakat dengan apa yang diajarkan Musa kepada mereka, maka mereka sepakat. Karena tanda darah itu berbicara sangat dalam di dalam bahasa Ibrani, sangat luar biasa. Akhirnya mereka sepakat untuk mengakui Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berperkara membela mereka. Nah, di hari-hari ini ketika kita mulai mengakui, penting loh, jangan anggap remeh yang namanya pengakuan. Jangan anggap remeh yang namanya deklarasi pengakuan. This is very important. Kenapa? Karena Tuhan di sorga melihat hati kita. Tuhan di sorga melihat keputusan kita. Tuhan di sorga melihat ketetapan yang kita pegang. Tuhan di sorga melihat apakah kita sepakat dengan Dia. Apakah kita sepakat dengan namanya yang mau diperkenalkan. Jadi ketika kita pengakuan, kita deklarasikan, You are the Lord of my life. Engkau adalah Tuhan atas hidupku. Engkau adalah Tuhan atas keluargaku. Engkau adalah Tuhan atas perjalanan keluargaku. Engkau adalah Tuhan atas usahaku. Engkau adalah Tuhan atas segala-galanya. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau dimulai ketika aku mengakui Engkau adalah Tuhan di hari kematianmu dan di hari kebangkitanmu. Maka lihat loh, nama Tuhan akan betul-betul dimuliakan. Nah, seperti yang saya sudah katakan selama ini, bahwa kita sedang memasuki era di mana Tuhan sedang memperkenalkan namanya. Khususnya ya ketika saya berdoa, maka saya melihat firman Tuhan yang saya baca selama ini tentang Paskah. Tapi rupa-rupanya Roh Kudus menyingkapkan bahwa mulai dari Paskah ke depan, sebenarnya udah dari beberapa waktu lamanya. Tapi itu semakin jelas dan semakin dalam. Bahwa apa yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari terakhir. Sekali lagi, apa yang Dia mau nyatakan di hari-hari terakhir adalah namanya. Kebesaran namanya. Jadi ketika saya mulai melihat Paskah itu, Roh Kudus kembali berbicara dalam hati saya. Ingat itu, di hari-hari terakhir aku akan menyatakan diriku kembali. Aku akan menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa aku adalah Tuhan. I will make my name known and great again. I will make my nations know that I am the Lord. Aku adalah Tuhan. Dia nyatakan itu. Jadi apa yang dibukakan Roh Kudus kepada saya, yang saya beri katakan kepada Anda, ini sedang benar-benar terjadi karena Dia sedang memuliakan namanya. Khususnya lagi di bangsa pesisir timur, bangsa pesisir tanah-tanah yang ada di pesisir timur yang kita bahas di Yesaya 24 ayat 15 kapan hari dikatakan bangsa pesisir pantai itu yang ada di timur, nama Tuhan akan dipermuliakan. Ini adalah nubuatan kalau Anda kepingin refresh lagi dari apa yang saya bagikan kepada Anda semua di live streaming, bahwa betul bangsa yang ada di pesisir timur ini adalah bangsa yang akan memuliakan Tuhan ya. The nations that will glorify the Lord. Bangsa yang akan memuliakan Tuhan ini adalah bangsa yang dahsyat, yang Tuhan mau supaya kita betul-betul pahami. Just in case kalau Anda kepingin diteguhkan kembali, saya bagikan lagi ini. Ingat ini, Yesaya 24 ayat 15. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Nah, ini nubuatan. Dimulai ketika saya mulai merenungkan Paskah, ayat ini muncul. Ayat ini muncul dan Roh Kudus teguhkan. Your nation, di bangsamu Indonesia. Aku akan memperkenalkan siapakah aku di bangsa Indonesia. Artinya bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan namanya. Roh Kudus katakan begini, ada keputusan atas bangsa ini. Ada keputusan yang pada akhirnya mereka akan tahu ini adalah keputusan yang bukan dari manusia. Ini adalah keputusan di mana aku sendiri yang memutuskan. Aku sendiri yang memutuskan di mana aku akan memperkenalkan namaku. Wow. Di bangsa-bangsa yang ada di timur, yang di pesisir laut tanahnya. Ini Indonesia masuk ke kategori itu. Saya harus ulangi lagi hari ini. Di tanah pesisir laut, itulah Indonesia. Di mana namanya akan diperkenalkan. Orang mungkin tidak secara langsung, tapi orang akan tahu bahwa ini adalah keputusan Tuhan. Apa yang terjadi dengan bangsa. Keputusan Tuhan untuk menetapkan pemimpin yang akan memerintah bangsa ini. Ini semata-mata ada di dalam keputusannya. Dan pada akhirnya, karena rencana Tuhan di akhir zaman adalah bangsa-bangsa akan mengenal Dia. Nations shall know Him. Bangsa-bangsa akan mengenal Dia. Akan kuat. Dan bagi kita sebelum bangsa-bangsa akan mengenal Dia, bagi kita
Siapakah Tuhan itu bagi kita? Kita harus tahu dengan yakin siapakah Dia bagi kita. Sebelum bangsa-bangsa akan tahu siapakah Dia itu. We are the one that first have to know who is He for our life. Kita harus tahu siapa Dia atas hidup kita sebelum bangsa-bangsa akan tahu siapakah Dia. Ini penting kalau kita betul-betul akhirnya punya pengertian, punya pemahaman bahwa sungguh Dia adalah Mesias, sungguh Dia adalah Tuhan. Maka betul ketika Dia menyatakan dirinya, kita akan lihat firman Tuhan akan tergenapi. Haleluya. Dan ini yang Tuhan mau supaya kita alami. Ingat gak satu cerita ketika Yesus naik di kayu salib? Akhirnya prajurit waktu lihat Yesus mati, ketika Yesus katakan sudah selesai, maka salah satu dari prajurit Romawi berkata begini, sesungguhnya, surely He is the Son of God. Sesungguhnya Dia adalah anak Allah. Ada pengakuan pada waktu itu oleh salah seorang dari prajurit Romawi yang melihat Yesus naik di kayu salib. Dari kayu salib orang akan mengenal, orang akan tahu siapakah Tuhan itu. Kalau prajurit Romawi pada waktu melihat Yesus, kan ada tiga kayu salib yang pada waktu itu pada saat yang bersamaan. Bukan hanya Yesus saja, ada dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan Dia. Tapi dari tiga orang yang naik di kayu salib, prajurit Romawi dapat mengenal betul dan berkata, sesungguhnya Dialah Mesias. Sesungguhnya Dialah Mesias. Dan ini sedang terjadi hari-hari. Di Paskah ini nanti orang akan mengaku dan orang akan percaya. Sesungguhnya Dia adalah Mesias itu. Haleluya. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun yang sedang Anda hadapi di hari-hari ini. Percayalah bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Dia berbicara maka Dia akan menggenapi. Kalau Dia berencana maka rancangannya tidak pernah batal. He never cancel His purpose. He never cancel His plans. Dia tidak pernah batalkan rancangannya. Dia tidak pernah batal tujuannya. Karena He is the Lord. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia pencipta langit dan bumi. Ketika Dia berencana tidak pernah salah rancangannya. Ketika Dia menciptakan manusia tidak pernah salah ciptaannya. Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Berarti ciptaannya itu sempurna karena itu menggambarkan keberadaannya. Nah, hari-hari ini saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan sedang memperkenalkan namanya dan akhirnya bangsa-bangsa akan tahu siapakah Dia. Karena itu saya mau katakan di pagi hari ini, kitalah yang terlebih dahulu harus punya pengakuan itu. Kitalah yang terlebih dahulu harus punya pengakuan itu. Kitalah yang terlebih dahulu harus berkata, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Engkaulah Mesias itu. Sesungguhnya Engkaulah juru selamat atas hidupku. Sesungguhnya Engkaulah betul-betul yang aku andalkan dalam hidupku. Sesungguhnya Engkaulah pengharapanku. Harus ada seperti itu. Sebab kalau tidak, ya rugi kita. Sebab Tuhan sedang menyatakan dirinya. Jadi saya mau katakan kepada Anda, jangan takut. Jangan bimbang, jangan khawatir, sebab Dia sedang memperkenalkan namanya. Nubuatan sedang digenapi. Kita sekarang ada di era di mana apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab itu sedang tergenapi satu persatu. What is being revealed and prophesied, apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dibukakan, ini yang sedang terjadi hari-hari ini, dan nama Tuhan akan dipermuliakan kembali. Bangsa-bangsa akan mengenal Dia. Luar biasa loh. Bangsa-bangsa akan mengenal Dia. Dan kemanapun nantinya kita berada, orang akan bisa melihat ada Tuhan atas hidup kita. Kalau betul-betul kita punya pengakuan, sesungguhnya Dia adalah Tuhan. Aku memulai hidupku dan keluargaku mulai dari Paskah. Nanti dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya katakan, dimanapun Anda berada, orang akan dapat mengenali ada Tuhan di dalam dirimu. Nanti dimanapun Anda berada, dalam pekerjaanmu, orang dapat mengenali ada Tuhan dalam hidupmu. Nah, yang menjadi penting buat kita adalah, mari kita mengenal Dia sebelum Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa. Orang yang mengenal Dia adalah orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia, orang yang mencari Dia dengan segenap hati, dan orang yang meninggalkan segala kejahatan. Sebab ketika namanya sedang diperkenalkan, wow, maka Tuhan akan betul-betul menyatakan kekudusannya pada namanya. Apa yang akan terjadi? Saya sudah katakan sejak beberapa waktu lalu. When He is about to reveal His name, because His name is holy. Ketika Dia mulai memperkenalkan namanya, karena namanya kudus, maka akan tersingkap
tersingkap semua kejahatan-kejahatan terselubung. Itu sudah terjadi, sementara terjadi terus hari-hari ini. Dan tidak bisa dibantah, tidak bisa. Kenapa? Semuanya karena nama Tuhan sedang diperkenalkan. Maka terekspos semua perbuatan-perbuatan jahat, rancangan-rancangan jahat manusia itu terekspos. Kemudian apa yang akan terjadi? Tentunya selain terekspos semua rancangan kejahatan, maka pemulihan akan terjadi besar-besaran. Karena dia sedang bersungguh-sungguh untuk menggenapi rencananya. Jadi Paskah bagi kita adalah momentum yang amat sangat penting. Disitulah keputusan kita untuk kita berkata, aku mau berjalan, aku mau mengawali hidupku, keluargaku, pekerjaanku, apapun yang aku mau kerjakan. Aku selalu akan mengingat hidupku dimulai dari Paskah. Orang-orang yang punya pengakuan seperti itu, saya yakin mereka akan berhati-hati dalam hidupnya. Mereka akan berhati-hati dengan pekerjaannya. Mereka akan berhati-hati dengan perkataan mereka. Mereka akan berhati-hati dengan sikap mereka, cara berpikir mereka. Sebab mereka mau mengakui Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Ingat saya pernah bahas Amsal itu. Akuilah Tuhan, akuilah dia dalam seluruh lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Itu betul. Kalau kita mengakui dia dalam seluruh aspek hidup kita, dari pikiran, perkataan, tingkah laku, kita akui dia maksudnya kita mengakui Paskah. Yesus telah mati untuk segala kesalahanku, Yesus telah mati untuk pelanggaranku, untuk dosaku, untuk kesalahanku, dan aku telah minta ampun kepada dia. Yesus bangkit supaya kita pun bangkit dari keadaan kita masa lalu, sehingga kita menjadi orang-orang yang saya sudah katakan, yang bebas dari beban masa lalu, bebas dari dosa yang mengikat. Kita bukan lagi orang-orang yang punya tanggung jawab atas masa lalu. Kita tidak punya lagi beban-beban yang ada dari masa lalu. Yaitu apa? Dosa yang diwariskan dari atas. Tapi kita adalah benar-benar ciptaan yang baru. Nah, orang yang punya pengakuan demikian, tentunya dia tidak mau salah lagi dalam hidupnya. Dia akan berhati-hati dalam hidupnya. Dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatannya, dalam usahanya. Karena dia sadar bahwa dia telah ditebus. Maka Tuhan pun akan berkenan atas hidupnya. Ingatnya, maka Tuhan akan meluruskan jalannya ketika kita mengakui dia. Mungkin ayat itu cocok untuk kita bagi pada hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan itu yang terambil dari Amsal. Amsal 3 ayat yang ke-6. Ayo kita lihat Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekarang ayat ini lebih jelas. Ketika berkata akuilah dia bagaimana kita mengakui dia? Kalau kita mengakui dia, yang paling tepat adalah kita mengakui kematiannya. Kemudian kita mengakui juga kebangkitannya. Itu dia. Akuilah dia dalam segala lakumu. Berarti kita mengakui dialah yang mati bagi kesalahanku, bagi dosaku. Dia yang menebus aku. Dia mengampuni aku. Kemudian dia bangkit untuk membawa aku masuk di dalam rancangannya. Itu dia Amsal 3:6. Bahwa Paskah harus kita akui bersama-sama. Dan kita berkata, hidupku hanya dimulai melalui peristiwa Paskah. Hidupku hanya dimulai di Paskah. Nah lihat, karena Tuhan sedang memperkenalkan nih kepada bangsa-bangsa, di mana hanya dia yang mampu menebus, hanya dia yang mampu melakukan perbuatan yang dahsyat, hanya dia yang mampu membela, hanya dia. Dan keputusannya adalah selalu keputusan yang dahsyat. Keputusan Tuhan selalu sebenarnya membawa manusia kepada pemulihan. Dan bangsa Indonesia, seperti yang kita sudah lihat dalam Yesaya 24 ayat 15. Ada keputusan Tuhan. Kalau Anda rangkai dari apa yang saya bagi. Ada Yesaya 46 ayat 10 dan 11 di situ. Yesaya 46 ayat 10 dan 11 berbicara. Kalau Tuhan sudah merancangkan, Tuhan akan melakukannya. Ayat 11. Maka keputusan Tuhan akan terjadi di bangsa yang lambangnya burung buas dari timur. Dan orang yang melakukan keputusan Tuhan. Apa itu keputusan Tuhan? Pemulihan, haleluya, dari hal-hal yang lama, pemulihan dari semua bekas-bekas yang lalu. Itu sedang terjadi di bangsa ini. Kenapa? Supaya bangsa-bangsa tahu dia adalah Tuhan. So that the nations will know the Lord. Bangsa-bangsa akan mengenal siapakah Tuhan. Dia yang punya keputusan, dia yang punya kehendak, dia akan melaksanakannya. Dan haleluya, akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di hari-hari ini. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perjalanan kita masih panjang. Kita akan melihat lagi perbuatan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pelayanan, atas bangsa kita. We will see again the greatness of our God. Kita akan melihat lagi kebesaran Tuhan itu di dalam seluruh aspek hidup kita. Karena itu berjalanlah dengan yakin pada hari ini. Biar hari ini, hari Senin, menjadi hari yang luar biasa. Dan kita katakan, Tuhan,
Aku akan berjalan bersama engkau pada hari ini. Berjalan bersama engkau. Engkau yang menuntun hidupku. Dan aku akan melihat perbuatan-perbuatanmu menjadi nyata dalam hidupku. Yakinkanlah hidupmu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan Tuhan bawa kita keluar dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi dibawa jerat dosa. Kita tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Tapi dia sekarang membawa kita. Alkitab juga katakan di ayat yang lain yang pernah saya kupas. Di jalan kemenangannya. Haleluya. Dia bawa kita di situ. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alami dia pada hari ini. Dengan yakin kita katakan, dia adalah Tuhan. Kemenangannya adalah kemenanganku. Keputusannya adalah keputusanku. Aku mau berjalan di dalam rancangan yang Tuhan sudah sediakan atas hidupku. Dan ingat statement ini. Jangan menoleh ke belakang. Jangan membanggakan masa lalu. Jangan ingat-ingat masa lalu. Sebab yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Lewat Paskah kita masuk kepada pengalaman yang dahsyat dan baru di dalam dia. Aku melepaskan perkataan profetik ini atas kehidupanmu. Maka keluargamu, anak-anakmu, pelayananmu dan usahamu akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena Paskah, begitu Anda mengakui bahwa hidupmu dimulai dari Paskah, maka inilah yang akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan terus berkembang, engkau tidak akan hancur, engkau tidak akan menurun. Tapi God is going to lift you up. Tuhan akan mengangkat engkau dan Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah mata pencarianmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah sehingga apa saja yang kau perbuat itu akan berhasil. Itu adalah janjinya sebab engkau mengakui dia adalah Tuhan. So I bless you. Berkat Tuhan turun atas hidupmu mulai hari ini dan seterusnya. Sebab dia sedang memuliakan namanya. Maka bangsa-bangsa, orang-orang di sekelilingmu akan mengenal Tuhan yang kamu sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allahnya Israel. Yang kita semua tahu namanya Yeshua HaMashiach. Haleluya. I bless you with the blessings of the priest. Aku memberkati engkau dengan berkat imam dan berkat raja. The blessings of the priests and kings be released upon you from this momentum which is Pesak. Berkat imam dan raja dilepaskan atas kamu. Karena melalui Paskah ini kita masuk kepada pengalaman dan perjalanan yang dahsyat. Haleluya. Dan aku juga memberkati Indonesia. Hai Indonesia, bangsa pesisir laut, bangsa dari timur, bangsa burung buas dari timur. Diberkatilah engkau Indonesia. Sebab keputusan Tuhan terjadi atas hidupmu, atas bangsa Indonesia. Dan namanya akan dikenal dan dimuliakan dan dihormati di atas negeri Indonesia. Aku berkati engkau dari timur Indonesia sampai ke barat. Terpujilah nama Tuhan atas bangsa yang besar ini ya Aba. Restorasi bangsa-bangsa akan diperkenalkan, akan dibawa oleh bangsa Indonesia. Demikianlah deklarasi yang kulepaskan pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Amazing. Amazing. Berjalanlah dalam keyakinan ini. Tuhan Yesus memberkati. I love you. I love you. And I love you. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoice. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive. And stay connected with His covenant. Tetap terkoneksi dengan perjanjiannya. Sampai jumpa dalam perenungan yang berikut. Ikuti terus informasi-informasi yang baru yang kami upload di Facebook kami dan di YouTube kami, dan lihat dan alami terus apa yang dibukakan. Sebab saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Dia tidak pernah meleset. Dia dahsyat. Tuhan kita lebih cepat dari quick counts. Haleluya. Kalau manusia masih pakai quick counts, tapi Tuhan kita lebih cepat sebab Dia telah menentukannya. Bless you. Diberkatilah engkau dan terima kasih Tuhan. Baruch Hashem Adonai Melech Haolam. Diberkatilah namamu sebab engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku mau masuk kepada firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amen. Haleluya. Bless you all. Sampai jumpa lagi. Yes.